Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Dr. Ria. Hari ini saya mau membahas sedikit mengenai COVID-19, terutama mengenai vaksinnya. Indonesia sudah memulai vaksin COVID-19, dimulai dari Pak Jokowi, kemudian ke tenaga-tenaga medis. Walaupun belum semua tenaga medis mendapatkan vaksin, termasuk saya masih menanti giliran. Namun dari tahun lalu rumor mengenai COVID-19 termasuk vaksinnya ini sudah banyak sekali dan memicu kebingungan. Untuk itu saya ingin membahas sedikit agar bisa memberikan tambahan informasi bagi teman-teman. Sebelumnya saya ingin menyatakan dulu bahwa saya tidak bertujuan yang jahat atau tidak bertujuan yang aneh-aneh di dalam video ini, dan tidak menunjuk ataupun tidak menjelek-jelekan terhadap suatu produk, baik itu merupakan vaksin maupun obat. Yang ingin saya jelaskan, yang pertama adalah mengenai struktur dan juga sifat dari virus COVID-19 ini. Ini saya pakai gambar yang sederhana dan saya akan coba menjelaskan dengan bahasa yang sederhana juga. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, ini gambarnya saya bikin sendiri. Jadi virus COVID-19 itu merupakan virus RNA, di mana gambarannya kira-kira seperti ini. Bisa dilihat di luar ini kita memiliki spike protein, atau gampangnya seperti jari-jari yang terbentuk dari protein. Kemudian yang kedua ada lipid membran. Lipid membran itu yang lingkaran ini, di mana kita bisa sebut juga sebagai kapsul atau envelope, ada juga yang sebutnya envelope atau amplop, yang melindungi inti dari si virus ini. Kapsul atau envelope-nya ini atau membrannya ini terbentuk dari lipid atau lemak. Nah, yang berikutnya di tengah ini yang seperti benang, ini merupakan benang RNA, atau kita bisa sebut juga chain. Chain itu seperti rantai. Jadi dia memang berupa sambungan-sambungan dari RNA atau dari sifat virusnya itu sendiri. Nah, kemudian yang hitam-hitam yang seperti biji-biji ini merupakan nukleoprotein atau inti virus yang membawa sifat dari virus inti sendiri. Perlu diketahui teman-teman bahwa virus itu memiliki sifat yang hampir mirip, di mana virus itu memiliki waktu hidup atau self-limiting disease, kita sebutnya begitu ya, atau penyakit yang bisa mati sendiri. Jadi beberapa virus itu memiliki sifat di mana kehidupan dia hanya bertahan antara sekitar 7 sampai 28 hari. Yang kedua, virus ini bisa menular. Ya, baik ada beberapa virus yang bisa menular lewat darah, lewat ASI, lewat cairan tubuh. Bisa juga yang seperti dari makanan, suap-suapan gitu. Kemudian dari ludah, ada beberapa, tapi jarang ya yang kalau dari sepertinya dari keringat atau air mata. Kemudian virus itu memiliki kemampuan beradaptasi yang kita sebut juga mutasi. Sama seperti kalau misalkan dulu teman-teman ada belajar biologi, kemampuan beradaptasi makhluk hidup itu macam-macam teman-teman. Ada yang misalnya seperti berubah wujudnya, misalnya seperti tanaman dari tidak punya duri menjadi punya duri untuk pertahanan tubuh agar nggak dimakan oleh predator. Atau misalkan seperti teori manusia yang katanya merupakan mutasi dari kera. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk adaptasi makhluk hidup. Salah satunya juga virus ini bisa mengalami mutasi, tentu saja untuk mempertahankan kehidupannya biar nggak mati gitu ya, biar nggak punah. Nah, yang gawatnya adalah jika virus COVID ini masuk ke tubuh kita, apa yang akan terjadi? Dari laporan kasus yang terjadi,
ada gejala ringan dan juga ada gejala berat. Kalau gejala ringan bisa OTG atau tanpa gejala sama sekali, bisa juga seperti batuk pilek. Kalau sekarang yang lagi ngetrennya ini hilang penciuman, hilang perasa, nggak makan nggak terasa apa-apa katanya. Terus ada juga yang diare, ada yang muncul ruam-ruam kulit, sampai ke arah sesak dan juga bisa memicu kematian. Kok bisa, Dok? Ada yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya berat. Nah, kembali lagi ke daya tahan tubuh kita serta kemampuan dari tubuh kita sendiri, organ-organ kita. Kalau misalnya mungkin yang terkena sakit ini daya tahan tubuhnya lemah atau nutrisinya kurang, atau juga mungkin bisa saja yang tadi seperti saya katakan, virus ini sudah mutasi menjadi jenis yang lebih kuat, jadinya kebetulan kena yang jenisnya lebih kuat, sehingga tentu saja dengan daya tahan tubuh ini lebih susah untuk matinya. Kalau misalnya virus ini self-limiting disease, lalu kenapa, Dok, kok sampai sekarang ini COVID tidak bisa diatasi? Kan bisa mati sendiri. Nah, walaupun self-limiting disease, tapi ada jangka waktunya ya, teman-teman ya. Waktu awal dikatakan COVID ini bisa mati dalam 14 hari. Makanya kalau teman-teman dengar istilah isolasi mandiri 14 hari, 28 hari, itu tujuannya adalah agar si virus ini benar-benar mati dan aman tidak menularkan ke orang lain. Tapi sayangnya 14 hari atau 28 hari itu kan terjadi di diri kita. Kalau misalnya kita masih ada virusnya, terus kena ke teman kita, hitungannya yang ke dia kan dia baru kena ke hari pertama kan. Kalau misalkan dia udah 7 hari nih kena ke orang lain lagi, orang itu kan akan jadi hari pertamanya juga. Nah, itulah mengapa rantai penyebarannya ini bisa nggak putus-putus, karena kena lagi sehingga seolah-olah kok COVID-nya nggak mati-mati gitu. Dan yang kedua, karena dia sudah mutasi, kita bisa kena lagi. Intinya adalah daya tahan tubuh kita tidak mengenali dari mutasi yang baru ini. Jadi istilahnya tuh kalau misalnya orang lain habis operasi plastik, kan kita jadi nggak kenal ya, jadi kayak seolah-olah orang baru lagi. Nah, sama seperti itu. Kalau terjadi mutasi pada virus, kita bisa terkena kembali. Intinya seperti kalau misalkan kita pernah kena influenza, itu kan juga virus. Tapi influenza kita bisa kena berkali-kali karena virus influenza itu juga melakukan mutasi. Namun memang virus influenza itu tidak menimbulkan gejala yang berat. Walaupun ada juga beberapa kalau misalkan daya tahan tubuhnya lemah atau pada anak-anak bisa memicu gejala yang berat juga. Ini saya jelaskan sedikit melalui gambar. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada benda asing, virus, bakteri, parasit, atau misalnya alergen yang kita nggak cocok sama tubuh, itu pertama kali akan dikenali oleh tubuh seperti yang kita nggak tahu apa nih gitu ya. Nanti lalu akan muncul pertahanan tubuh kita yang berupa makrofag. Nanti akan diproses sama si makrofag ini, atau kita sebutnya ditelan atau dimakan. Nanti dalam proses pemakanan ini, tubuh kita akan berusaha menganalisa dia siapa sih, seperti apa sih sifatnya, cara mati ini gimana. Nah, kalau misalkan daya tahan tubuh kita berhasil mencerna si yang asing ini, daya tahan tubuh kita akan berusaha mengingat-ingat, membentuk antibodi. Mengingat-ingatnya ini, jadi tubuh kita akan ingat kalau misalkan muncul hal yang sama masuk ke badan kita. Misalnya kita habis kena COVID, lalu kita sembuh, muncul antibodi. Setelah muncul antibodi, misalnya 1 bulan kemudian kita kebetulan nih kena virus yang sama, kita nggak sakit karena masih ada antibodinya ini. Itulah yang diharapkan dari
vaksin yang nanti akan diberikan. Jadi vaksinnya ini ada 2 macam ya teman-teman ya. Kalau yang sekarang lagi banyak diperbincangkan terutama di Indonesia, yang pertama itu dari Sinovac, yang kedua ini dari Pfizer. Pfizer ini memang buatan Eropa dari Jerman, walaupun virusnya sama-sama virus COVID-19. Kalau si Sinovac ini dibuat dari virus yang dinonaktifkan. Jadi kalau kita kembali lagi ke gambar yang tadi, saya lipat biar gampang deh. Nah, kalau kita kembali lagi ke virus ini, kalau si Sinovac ini, keseluruhan virusnya ini di inactivated sebutannya gitu, atau kita sebut dimatikan, lalu diolah sedemikian rupa dan disuntikan ke tubuh kita. Jadi istilahnya semuanya nih diolah terus disuntik, dengan harapan nanti daya tahan tubuh kita ini akan mencerna lalu menciptakan antibodi. Jelas ya teman-teman ya. Sedangkan apa bedanya sama si Pfizer ini? Kalau Pfizer ini dari sumber yang saya baca, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Si Pfizer ini dia tidak keseluruhannya diambil, tapi dia sudah mengekstrak virus ini dari protein-protein yang ada di virus, seperti dari spike protein atau dari tangan-tangannya ini, kemudian dari nukleoprotein atau yang seperti benang-benangnya ini. Dia sudah membuang envelope-nya, terus katanya RNA-nya juga pokoknya sudah dipotong-potong sama dia, sehingga bentuknya itu lebih intinya saja atau hanya sifat-sifat proteinnya saja yang diekstrak sama dia lalu dibentuk vaksin. Itulah yang disuntikan. Keduanya sama-sama double dosis dan tentu saja keduanya sama-sama bertujuan untuk menciptakan antibodi melawan COVID. Perbedaannya ya itu tadi dari bahan pembuatannya. Yang satu kalau Sinovac ini dari keseluruhan virus itu diinaktifkan lalu diolah menjadi vaksin, sedangkan yang Pfizer ini dari inti proteinnya atau sifat protein dari si virusnya ini yang disuntikan. Lalu lebih efektif mana dok? Keduanya sama-sama efektif. Ada yang melaporkan ada yang sampai 95%, ada di negara lain sampai 70%. Lalu kalau di Indonesia sendiri kenapa Sinovac katanya cuma 60% dok, atau cuma kalau ada 50% gitu? Jadi teman-teman harus mengerti dulu ya, keefektivitasan suatu obat ataupun suatu vaksin ini penilaiannya kan berdasarkan uji klinis. Jadi kalau teman-teman ingat yang waktu di Bandung itu ada uji coba Sinovac yang 1.000 relawan, 2.000 relawan, itu salah satunya untuk meneliti keamanan dan juga keefektivitasan dari virus ini. Tapi sayangnya sebetulnya kalau sesuai standar, kita harusnya melakukan penelitian atau medical trial ini, percobaan ini dengan sampel yang besar, misalnya sekitar 100.000 sampel, sehingga lebih luas sampelnya, lebih luas yang kita lihatnya, agar hasil kesimpulannya pun lebih baik gitu. Makanya sebenarnya walaupun dengan sampel yang 1.000 atau 2.000, WHO mengatakan kalau sudah di atas 50% keefektivitasannya sudah dianggapnya baik. Mungkin kalau misalkan waktu itu sampelnya bisa lebih besar, itu hasilnya juga akan lebih bagus. Namun sayangnya kan yang pertama sampelnya aja waktu itu kan ngumpulin juga agak susah ya. Yang kedua, vaksinnya sendiri jumlahnya terbatas dan kita pun waktunya pun mepet. Makanya kita tidak bisa memaksakan, kita nunggu aja deh dok sampai efektivitasannya sampai mendekati 100, misalnya 80 atau 90% gitu ya. Bukannya nggak mau teman-teman, tapi seperti kayak kondisi sekarang saja, semakin banyak bukannya korban, tapi semakin banyak
saudara-saudara kita yang terkena. Kemudian sekolah terganggu, pekerjaan terganggu, aktivitas tidak bisa berjalan dengan baik, banyak yang merasakan kerugian, sehingga tentu saja kita harus mencari jalan yang tercepat dan terefektif, namun tetap aman yang sesuai dengan guideline juga. Jadi memang sebetulnya kita tidak sembarangan. Namun sayangnya mungkin di Indonesia ini masih sedikit sekali informasi yang beredar kebenarannya gitu. Banyak yang terlanjur percaya dengan sentilan-sentilan yang gak benar. Misalnya Sinovac ada yang bikin mati loh dok, ada tuh di Nigeria. Ya, jadi kita harus lihat lagi, beda ras, beda juga efeknya. Misalnya mungkin beda ras itu kita nggak tahu ya nutrisi di sana gimana, cuaca di sana gimana, lalu sampel yang mereka pakai seperti apa. Misalnya kalau kita kan di Indonesia kan pakainya kan yang dewasa muda yang sehat, mungkin kalau di Nigeria pakainya yang lansia yang sudah daya tahan tubuhnya lemah. Itu kan juga tentu terkena efek sampingnya itu juga bisa lebih berat ya, karena efek samping vaksin itu memang sama seperti efek samping vaksin yang lain, misalnya kayak efek samping vaksin cacar, polio, campak, itu ada efek sampingnya atau kita sebutnya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Misalnya infeksi waktu habis penyuntikan, pegel, ngantuk, capek. Tapi ada juga kalau misalkan kita sensitif sama bahan pembuatannya, bisa aja kita alergi. Atau mungkin pada beberapa virus yang hanya dilemahkan, tapi kan virusnya lemah, daya tahan tubuh kita kebetulan lemah, malah jadi penyakitnya. Seperti teman-teman pernah dengar ada yang habis disuntik malah jadi sakit COVID gitu. Itu mungkin kebetulan saja daya tahan tubuh orang yang sedang disuntikan itu lagi lemah atau lagi turun begitu. Jadi kalau kita lihat lagi persenannya, apakah setinggi itu kejadiannya atau sebenarnya rendah saja gitu. Walaupun memang ya untuk yang kasus-kasus yang jadi infeksi atau misalnya kematian itu tidak bisa kita hindari. Namun teman-teman perlu ingat kembali bahwa segala obat, segala vaksin di dunia ini pasti ada efek sampingnya walaupun kecil sekali. Tapi tentu saja kita berharap akan efek positifnya ini kan, yaitu harapannya kita kebal, jadi kita tidak terkena COVID lagi, walaupun COVID ini mungkin tidak hilang di dunia ini. Sama seperti kita waktu kecil di vaksin dasar, misalnya polio atau misalnya campak. Mungkin sekarang ini kita nggak ngelihat nih polio ataupun campak, karena kita dari kecil sudah divaksin dan sudah ada kekebalannya, makanya kita nggak kena sekarang. Tapi kalau misalkan vaksin kita hentikan semuanya, anak-anak nggak usah deh vaksin polio, nggak usah vaksin cacar, wah itu pandeminya bisa muncul lagi tuh, pandemi polio, bisa pandemi campak lagi. Makanya teman-teman, kita juga selain 3M ya, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kita juga sangat berharap dengan vaksin ini bisa terjadi kekebalan yang bisa mengontrol dari pandemi ini. Sekian informasi yang bisa saya berikan, semoga bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang punya informasi lebih, boleh kita sharing sambil tulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye.